melihatnya? Aku nggak pernah sih ngomong gitu. Yang kapan ya? Terus itu. Enggak pernah. Oh, belum pernah ya Bang Joni? Saya nggak pernah sampaikan Nikita sebagai tumbal atau apa, enggak. Seingat saya nggak pernah. Ya pastinya kalau sebagai orang yang kenal sama Nikita, pastinya saya ikut inilah ya, ikut berempati dan mendoakan semoga segala permasalahannya bisa selesai dengan baik. Nikita orang baik ya. Semoga nanti dalam memutuskan vonis ya, ini kan kemarin kalau nggak salah udah ada tuntutan ya. Betul Bang. Di JPU kan udah melakukan tuntutannya ya. Semoga nanti hakim bisa mengambil langkah sebaik mungkin dan seadil mungkin untuk keadilan semuanya. Jadi gini Mbak, kalau saya pribadi sebagai kita masyarakat ya, apapun yang diduga atau masyarakat mengira-ngira ataupun masyarakat menganggap ini ada kejanggalan atau apa, itu sebetulnya ranah pribadi masing-masing dan itu hak setiap orang untuk menyimpulkan itu. Akan tetapi jangan lupa bahwa negara ini adalah negara hukum. Kita harus bisa memposisikan diri menghormati yang namanya proses hukum. Kan ada tahapan di situ dari awal laporan polisi sampai ke penetapan tersangka oleh pihak kepolisian, terus ke pihak kejaksaan. Ya, tetap kita harus menghormati proses hukum itu. Tapi insya Allah saya yakin dengan proses persidangan yang terbuka, yang publik bisa melihat, ya kan, hakim juga memiliki, hakim ini kan wakil Tuhan, hakim juga akan memiliki pandangan-pandangan secara objektif dan melihat data-data yang dihadirkan, saksi-saksi di persidangan, ya, dan juga mungkin kalau boleh sedikit memberikan tambahan untuk Pak Hakim, mungkin juga boleh jadi bahan pertimbangan bahwa Nikita ini adalah seorang single mom gitu kan, yang anaknya juga ada yang masih di bawah umur gitu. Semoga hasil vonisnya itu bisa memberikan rasa adil buat semua pihak, baik yang merasa dirugikan ataupun yang sedang dilaporkan gitu. Intinya kalau saya dalam posisi saya, meskipun saya kenal baik dengan Nikita, kita harus bisa menghormati yang namanya proses hukum. Dan saya yakin kok, insya Allah putusannya akan, kalau feeling saya, insya Allah putusannya akan ringan, insya Allah ya. Tapi kan kita nggak boleh intervensi ke proses peradilan, proses hukum yang ada, gitu. Kita harus hormat. Alasannya apa Bang? Abang artinya feelingnya putusannya bakal ringan, alasannya apa Bang mungkin Bang? Ya, saya punya keyakinan sendiri ya, saya kan juga ngikutin ya, semoga aja feeling saya tidak meleset, insya Allah ini kita bisa mendapatkan keadilan lah, keadilan. Kalau secara alasan pribadi ya tidak bisa saya sampaikan di sini, tapi paling tidak saya punya mengikuti proses persidangan ya, insya Allah sih saya berdoa juga untuk bisa dapat vonis yang ringan. Salah satu pertimbangannya kan mungkin dia juga seorang single mom, itu coba ya kita bisa jadi bahan pertimbangan. Aku nggak mau masuk ke situ Mas, karena nanti takutnya, karena bukan kewenangan saya juga, fokus saya juga untuk menyampaikan itu, untuk berbicara seperti itu kan, karena itu mendahului proses hukum kan. Proses hukum ini kan harus kita hormati, ya, majelis hakim yang mulia yang akan melakukan tugasnya gitu. Pribadi aja, feeling saya pribadi, insya Allah sih, dan harapan saya semoga vonisnya tidak terlalu berat. Gini ya, kalau dalam proses hukum itu kan kembali lagi posisi saya saat ini sebagai masyarakat yang kita bisa melihat juga proses hukum ini kan harus kita hormati ya. Salah atau benar nanti kita lihat nih keputusan dari majelis hakim, kan ini kan belum final. Dalam tuntutan ini kan segala sesuatu bisa terjadi kan, nanti bisa dibebasin juga bisa kan, itu kewenangan hakim kan ya. Kalau saya pribadi ditanya ya, kalau bisa ya dibebasin kan. Saya kenal sama Nikita, saya baik, hubungan kita juga baik sebagai sahabat, sebagai teman. Kalau saya boleh kasih testimoni real, memang secara aktual ini
pengalaman pribadi kita ya, karena kita pernah bantu saya di banyak support saya di bisnis untuk motor dan lain-lain kan. Secara aktual kita kenal pribadi, personal, ini orang baik. Dia suka bersedekah, dia suka bantu orang, dan dia seorang yang punya jiwa entrepreneurship untuk buka. Terakhir kan saya diundang waktu acara launching Miami ya. Ya, jadi kalau secara personal saya mengenal beliau adalah orang yang baik. Tapi untuk masalah hukum yang dihadapin, jujur saya tidak bisa masuk intervensi terlalu dalam karena saya tidak memahami, tidak melihat, tidak mengetahui secara detail. Jadi saya nggak boleh berkomentar apapun karena itu bukan nanti saya jadi omongannya ngawur kalau saya bilang oh ini kita nggak salah nih, ini kan kita nggak ngelihat. Kita hormatilah proses hukum, tapi tetap sebagai orang yang mengenal yang bersangkutan ini, saya tulus mendoakan insya Allah Nikita Mirzani diberi kesehatan, insya Allah panjang umur, anak-anaknya semuanya sehat, berbahagia semua, dan biar semuanya baik sesuai kehendak Allah. Itu kan spontan ya, spontan dan kalau saya pribadi no comment. Besok ya, akan insya Allah nanti kita kasih support langsung. Kalau kapan sih? Besok bang. Besok ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya insya Allah kita kalau nggak ada kesibukan lain kita usahakan untuk bisa hadir memberi support. Ya kita kalau bisa semuanya baik lah, usaha kita ribu-ribu produktif aja, kita cari uang yang baik. Saya mengajak supaya ini masalah bisa cepat selesai juga ya teman-teman ya, bisa cepat selesai, semuanya mendapatkan rasa keadilan ya kan? Dan tetap ingat bahwa proses hukum harus kita tetap hormati di negara ini. Itu yang terbaik lah buat kita. Kok bisa urusan skincare jadi masuk pengadilan? Pernyataan itu ramai di kolom komentar. Sejak perseteruan panas antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys berlanjut ke meja hijau. Polemik yang awalnya soal izin BPOM kini menyeret banyak tokoh publik ikut bersuara. Salah satunya adalah John LBF, yang akhirnya angkat bicara dan menyuarakan harapannya akan adanya titik damai di tengah panasnya konflik dua publik figur ini. Tapi, benarkah kasus ini bisa segera selesai? Atau justru makin melebar? Polemik antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys terus bergulir panas. Kasus yang bermula dari kritik tajam Nikita terhadap produk skincare milik Reza Gladys karena tak memiliki izin BPOM, kini telah memasuki tahap persidangan. Dalam beberapa sidang yang digelar, kedua belah pihak saling memberikan pembelaan dan bukti untuk memperkuat posisi masing-masing. Nikita, yang dikenal vokal dan blak-blakan, tetap kukuh pada pendiriannya. Ia mengaku hanya menyuarakan keresahan publik terkait produk ilegal yang bisa membahayakan konsumen. Di sisi lain, Reza Gladys merasa difitnah dan dirugikan secara materi serta nama baik. Ia pun melaporkan Nikita atas dugaan pencemaran nama baik. Yang menarik, dalam tengah panasnya suasana ini, muncul sosok John LBF, pengusaha dan konten kreator yang juga aktif di media sosial. Dalam sebuah unggahan terbarunya, John menyampaikan keprihatinannya terhadap konflik ini. Lebih besar dari, saya berharap semua pihak bisa menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Gak semua persoalan harus berujung di pengadilan. Semoga ada titik baik yang bisa dicapai. Apalagi ini menyangkut reputasi dan masa depan bisnis, tulis John di Instagram story-nya. Pernyataan ini mendapat banyak respon dari netizen. Ada yang mendukung upaya damai. Namun tak sedikit pula yang menilai bahwa kasus ini perlu diselesaikan secara hukum agar menjadi pembelajaran publik, terutama soal pentingnya legalitas dalam berbisnis. Sementara itu, kuasa hukum kedua belah pihak terus menyampaikan argumen masing-masing di persidangan. Dari informasi yang beredar, kasus ini belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai dalam waktu dekat. Bahkan, banyak yang menilai bahwa drama ini bisa menjadi preseden penting bagi dunia beauty influencer dan industri skincare lokal. Kalau produknya emang nggak ada BPOM, ya wajar dong dikritik. Nikita cuma nyuarain yang seharusnya. Tak butuh waktu lama, pernyataan John LBF langsung ramai diperbincangkan. Di media sosial, netizen pun ikut menanggapi konflik ini dari berbagai sudut pandang. Ada yang setuju dengan upaya damai,
Ada pula yang merasa kasus ini harus tetap diselesaikan lewat jalur hukum. Berikut beberapa komentar netizen yang mencuri perhatian. Tapi caranya Nikita tuh kadang terlalu kasar. Bisa dibicarakan baik-baik tanpa harus dibawa ke media. Salut sama John LBF. Di tengah ribut-ribut malah kasih energi damai. Jarang ada figur publik yang netral kayak gitu. Reza Gladys harusnya tunjukin bukti legalitas produknya aja. Gak usah baper. Biar publik yang menilai. Kasus ini harus dituntaskan biar jadi pembelajaran. Jangan cuma demi konten, tapi lupa tanggung jawab. Polemik antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys bukan sekadar drama selebriti, tapi juga membuka mata publik soal pentingnya legalitas dalam bisnis, terutama di industri kecantikan. Kritik memang sah-sah saja, apalagi jika menyangkut keselamatan konsumen. Namun, cara penyampaiannya pun tak kalah penting agar tidak menimbulkan konflik baru. Sikap John LBF yang memilih menyerukan kedamaian di tengah panasnya persidangan menjadi pengingat bahwa setiap masalah bisa dicari jalan tengahnya, asalkan kedua pihak bersedia membuka ruang dialog. Entah akan berujung damai atau putusan hukum. Yang jelas kasus ini akan menjadi sorotan penting bagi pelaku usaha dan influencer ke depan. Drama hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys masih jauh dari kata selesai. Tapi satu hal yang pasti, publik kini makin sadar bahwa bisnis tak hanya soal untung, tapi juga soal tanggung jawab. Dan kritik di media sosial, sekecil apapun, bisa berujung panjang jika tak ditanggapi dengan bijak. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka akan memilih berdamai atau terus berjuang di pengadilan? Gimana menurut kamu? Siapa yang paling tepat dalam kasus ini? Nikita yang vokal, atau Reza yang merasa difitnah? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar gak ketinggalan update terbaru seputar dunia selebriti dan drama viral lainnya.